Pertama, kita pahami dulu apa itu autentik. Nah, menurut KBBI, autentik berarti asli atau dapat dipercaya. Jadi, kepemimpinan autentik adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang benar-benar jujur, apa adanya, bukan dibuat-buat. Nah, pemimpin autentik itu memengaruhi orang lain bukan karena paksaan, tapi keteladanan dan kepercayaan. Mereka punya tujuan yang jelas dan bertindak sesuai nilai yang mereka yakini. Nah, kepemimpinan autentik punya beberapa fokus. Yang pertama, keaslian yang merupakan pemimpin bersikap sesuai jati dirinya. Kemudian yang kedua, integritas yang meliputi jujur, konsisten, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, hubungan positif. Seseorang pemimpin membangun hubungan yang baik dan saling percaya dengan pengikutnya. Intinya, pemimpin autentik itu tahu siapa dirinya, nilai apa yang ia pegang, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Pengaruh kepemimpinan autentik terhadap pengikut. Yang pertama, kepercayaan dan hubungan yang kuat. Kepemimpinan autentik menciptakan kepercayaan yang tinggi antar pemimpin dan pengikut. Kemudian yang kedua, motivasi dan keterlibatan. Kepemimpinan autentik menginspirasi pengikut untuk mencapai hasil terbaik mereka. Yang ketiga, pengembangan potensi. Pemimpin autentik mendorong pengikut untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi dan profesional. Yang keempat, inovasi dan kolaborasi. Kepemimpinan autentik menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru didukung dan pengikut didorong untuk berkontribusi secara aktif. Selanjutnya, karakteristik kepemimpinan autentik. Yang pertama, self-awareness. Cara seseorang memandang dan memahami dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Selain itu, memahami akan kelebihan serta peluangan yang dimiliki. Misalnya, seorang pemimpin menyadari bahwa ucapan dan tindakan tertentu dapat memberikan dampak bagi orang lain. Selanjutnya ada relational transparency. Persepsi pengikut terhadap perilaku pemimpin yang menampilkan dirinya secara asli dalam berinteraksi dengan orang lain, bukan pencitraan diri maupun pendistorsian diri. Contoh, seorang pemimpin mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Yang terakhir ada balance processing, menunjukkan seorang pemimpin yang secara objektif menganalisis semua informasi dan data yang secara relevan sebelum mengambil keputusan. Contoh, seorang pemimpin memperhatikan dengan seksama sudut pandang yang berbeda sebelum mengambil keputusan. Dampak kepemimpinan autentik pada keberhasilan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan komitmen, yaitu pemimpin autentik membangun kepercayaan melalui integritas, konsistensi, dan kejujuran. Yang kedua, ada meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, yaitu karyawan merasa dihargai, didengar, dan diberdayakan. Yang ketiga, ada menciptakan budaya kerja yang positif, yaitu nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan memperkuat budaya organisasi. Lalu yang terakhir, ada mendorong produktivitas, lingkungan kerja yang positif, membuat karyawan bekerja lebih optimal. Contoh case kepemimpinan autentik pada kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Tindakan dan prinsip hidup Ki Hajar Dewantara mencerminkan kepemimpinan yang sebenarnya. Ketika ia menulis kritik Als ik eens Nederland was, ia menunjukkan komitmen moral yang kuat dan melakukan tindakan berani yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepedulian terhadap rakyat. Dia mendirikan Taman Siswa sebagai refleksi mendalam terhadap kondisi pendidikan saat itu dan bukti keaslian diri karena dia menyadari kebutuhan bangsa. Ia menunjukkan transparansi, contoh, dan hubungan yang tulus dengan murid dan guru melalui prinsip yang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Selain itu, sikapnya terhadap well scholar ordo nation menunjukkan pengambilan keputusan yang matang dan berimbang yang mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum bertindak. Secara keseluruhan, Ki Hajar Dewantara menjadi teladan pemimpin asli dalam dunia pendidikan karena menunjukkan kepemimpinan yang konsisten dalam nilai, ucapan, dan tindakan. Cara Ki Hajar Dewantara memimpin memiliki korelasi yang kuat dengan kepemimpinan autentik dengan mendirikan Taman Siswa sebagai tanggapan atas tuntutan pendidikan nasional. Ia menunjukkan kesadaran diri dalam ajarannya, ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dia menerangkan keterbukaan dalam relasi dengan memberi contoh, bersikap jujur, dan memastikan bahwa ucapan dan tindakan sesuai satu sama lain. Dalam Wild Scholen Ordonanti, ketika ia mempertimbangkan berbagai
perspektif sebelum membuat keputusan. Pemrosesan informasi yang objektif juga dikenal sebagai pemrosesan yang seimbang muncul, mampu menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan, dan memfasilitasi perkembangan guru dan murid adalah hasil dari kepemimpinannya yang sejalan dengan prinsip kepemimpinan asli. Nilai-nilai ini juga membangun lingkungan pendidikan yang positif. Oleh karena itu, metode kepemimpinan Ki Hajar Dewantara menunjukkan bagaimana konsep kepemimpinan otentik diterapkan dalam dunia nyata. Kesimpulannya yaitu, kepemimpinan autentik adalah kepemimpinan yang berlandaskan keaslian, kejujuran, dan konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Pemimpin autentik membangun kepercayaan, meningkatkan motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang positif. Ki Hajar Dewantara merupakan contoh kuat pemimpin autentik melalui pendirian taman siswa, keberanian moral dalam perjuangan pendidikan, serta prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ia menunjukkan kesadaran diri, transparansi, dan pengambilan keputusan yang bijak. Kepemimpinannya membuktikan bahwa nilai-nilai autentik mampu menghasilkan perubahan besar dan berdampak luas bagi masyarakat.